Saya bilang kalau Bapak Ibu mau hijrah, jangan setengah-setengah. Emang harus hijrah sekaligus. Jadi orang baik itu jangan setengah-setengah. Nanggung gitu. Kalau ada yang bertanya begini, Ustaz, apakah memang Allah akan memandu orang kepada keburukan? Jawabannya iya. Kok bisa tiba-tiba hafalan hilang nih? Sekian tahun dihafal, hilang dalam hitungan 1-2 hari. Sekian juz. Terus saja dia muhasabah cari tahu masalah di rumahnya sampai dia tanya bumbu masakan istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh maksudnya seorang ulama ya. Dia Hafidh itu maksudnya dia diberikan julukan ini kalau orang itu banyak hafalan hadisnya, hafalan ayat Al-Quran, dia ulama besar, diistilahkan dengan Al-Hafidh. Ibnu Hajar nama seorang ulama, rahimahullah beliau berkata, sesungguhnya dia melakukan amalan-amalan tersebut hanya karena hal ini. Karena kalau tidak karena itu, maka seluruh yang muncul darinya adalah termaafkan. Bahkan mendapatkan pahala karena dia berijtihad di dalamnya. Jika demikian sikap mereka dalam apa yang mereka ijtihadkan, lalu bagaimana halnya dengan orang yang betul-betul melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan? Maksudnya Ibnu Hajar mengatakan, sebenarnya Umar waktu tanya Nabi SAW di kasus Hudaybiyah, ya Rasulullah, kenapa kita tidak serang saja, gitu kan? Itu sebenarnya hanya untuk bertanya, tujuannya supaya faham kenapa Nabi nggak lakukan, gitu kan? Supaya dapat jawaban. Itu aja sudah cukup Umar anggap dosa besar bagi dia. Maka kata Ibnu Hajar, ini hanya ijtihad, tapi sudah cukup membuat para salafus saleh dulu dan karena sahabat tabi'in mereka pekah. Oh ini salah nih. Kita cuma sekedar bertanya sama Nabi, gitu kan? Apalagi kata beliau kalau orang dasarnya melakukan dosa itu terang-terangan. Dia tahu lalu sengaja dilakukan sama dia. Walaupun tentu rahmat Allah sangat luas ya. Dan saya perlu sampaikan teman-teman sekalian. Di dalam majelis ilmu seperti ini. Tidak ada hardikan, tidak ada yang menyalahkan. Kalau ada di antara yang kami sampaikan Bapak Ibu. Oh iya, ternyata saya nih misalnya pernah lakukan. Ya itu Allah yang berikan peringatan. Karena saya tidak kenal Bapak Ibu siapa gitu. Ya, jadi tidak usah pekah menganggap oh ini Ustadz singgung saya. Enggak. Karena kita bukan menyinggung siapapun. Kita sedang membahas tentang hukum agama. Karena saya duduk di sini dalam bahasa Indonesia, atau ada dai di Saudi pakai bahasa Arab, atau ada dai di Amerika pakai bahasa Inggris, bahasanya sama. Akan dibahas yang sama. Maka ini kaidah syar'i, hukum-hukum agama yang harus difahami gitu. Bagaimana kita pekah menangkap pesan-pesan itu, dan kita harus yakin teman-teman. Allah subhanahu wa ta'ala, kalau memudahkan seorang hamba mengucapkan istighfar dengan lisannya, berarti Allah sedang mau mengampuni dia. Allah kalau memudahkan seseorang itu untuk tergerak sholat, puasa, Allah ingin menerima itu dari dia. Sebagaimana juga Allah gerakkan Bapak Ibu hadir dalam majlis ini, itu juga karena Allah menginginkan Bapak Ibu memahami masalah ini. Maka kita lihat setelah belajar ke depan, kita nggak akan lihat sekarang ke belakang. Masa lalu kalau salah istighfar kepada Allah. Sekarang setelah belajar, ke depannya diterapkan, itu yang dimaksudkan dalam majlis ilmu itu. Kata beliau Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Abdullah sahabat Amr bin As sahabat juga mengilustrasikan jika seorang mukmin ketika melakukan kesalahan dia mengatakan la nafsul mu'min ashaddu irtikaban atau irtiqadan la nafsul mu'mini ashaddu irtikadan minal khati'ati minal usfuri hina yugzafu bih. Sungguh jiwa orang beriman itu lebih tergoncang karena melakukan kesalahan dibandingkan burung ketika ia dilempar. Ini disebutkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Zuhud beliau di halaman 72. Artinya bahasa ini pekah ya. Beliau mau mengatakan orang mukmin itu kalau buat dosa walaupun kecil itu lebih bergoncang jiwanya dan ketakutan daripada burung yang kena panahan atau lemparan. Ya, bagaimana dia goncang sehingga jatuh, begitulah orang-orang beriman. Kata beliau, mudah-mudahan Anda dengan saya sama-sama memahami bahwa terdapat perbedaan antara pandangan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu terhadap dosa dengan pandangan kita terhadap dosa. Ada kalanya pandangan seseorang tertuju pada kecilnya kesalahan. Bilal bin Sa'ad mengingatkan perilaku ini. Dia berkata, la tandur ila sigaril khati'ah, walakin undur ila man asaita. Jangan melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kau bermaksiat. Tidak usah lihat kecilnya dosa itu. Oh ini dosa kecil. Enggak. Siapa yang sedang kita langgar ini? Itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hal penting juga teman-teman ya. Kalau kita membiasakan diri, menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makin kita terus galang kerjakan setiap hari kebaikan-kebaikan itu.
maka makin pekah keimanan kita. Nanti kita akan sampai pada level sangat pekah sekali terhadap apapun yang Allah sampaikan. Begitu sebut tentang surga, kita rindu dan menangis. Begitu sebut tentang neraka, kita nangis, kita takut dan khawatir masuk ke dalamnya. Sampai pada tingkat kita kalau sholat kayak nggak mau berhenti sholat itu. Rasanya nyaman kalau sholat. Kalau baca Quran, tanggung nih sayang. Tambah selesai satu surah lagi tambah lagi. Lagi zikir diajak ngomong sebentar. Telepon pun bunyi nggak dijawab. Terus saja begitu akan meningkat level keimanan sampai kita akhirnya sudah membenci namanya kemaksiatan. Dan itu akan terjadi kalau selama Bapak Ibu tidak membuka lagi pintu-pintu dosa. Masalahnya kadang-kadang kita masih mencampur adukan antara ini sama ini. Kita mau buat ketaatan ya, maksiat juga iya. Saya pernah bahasakan kalau masih ingat di majelis kita ini, saya bilang kalau Bapak Ibu mau hijrah, jangan setengah-setengah. Emang harus hijrah sekaligus. Jadi orang baik itu jangan setengah-setengah, nanggung gitu. Kalau dia masih mau hijrah, kakinya satu di tempat hijrah, satu di tempat maksiat, maka susah, dia nggak bisa melangkah. Karena yang satu bercahaya, yang satu penuh belepotan kotoran, nggak akan bisa gitu. Dia sekaligus jadi orang baik. Mau orang berkata apa, nggak usah pusing. Kamu berubah ya, kamu so alimnya, kamu begini, biarin dia ngomong gitu. Gak ada masalah. Karena yang akan dihisab adalah kita sendiri. Atha bin Abi Rabah rahimahullah menasihati seorang khalifah. Pada saat dia mau pulang dari istana itu, tentu ada kisahnya panjang, tapi dia mengatakan, waktu khalifah bilang, apa ada lagi yang anda mau sampaikan? Kata beliau, ada Amir Mu'minin. Sambil berdiri, dia menghadap ke mukanya raja sambil mengatakan, ingat wahai Amir Mu'minin, anda lahir di muka bumi ini sendirian. Anda juga berbuat amal Anda sendirian. Anda juga akan meninggal sendirian. Anda juga nanti akan dibangkitkan dan dihisab oleh Allah sendirian. Ingat, gak akan ada gunanya semua ada di sekitar Anda ini. Pujiankah ataupun hardikan. Masalahnya adalah hubungan kita sama Allah SWT. Teman-teman kalau lagi hadapi masalah apapun, mudah-mudahan di sini tidak ada yang hadapi masalah, tapi kalau ada yang hadapi masalah teman-teman, yang jadikan bahan muhasabah pertama adalah hubungan kita sama Allah. Enggak usah cari tahu dengan manusia, enggak ada gunanya. Karena kita sama manusia ini enggak selesai-selesai. Kita kantor yang ini, kantor yang sana, kantor enggak selesai-selesai. Wudu, sholat 2 rakaat, taubat kepada Allah. Selesai. Insya Allah lihat hasilnya. Setiap hari rutinkan beberapa hari akan lihat hasilnya. Hati kita akan plong. Kalau kita benar Allah akan benarkan kita. Allah punya cara membongkar kesalahan orang lain. Dan kalau kita salah pun kita jadikan bahan muhasabah, kesempatan. Lebih baik dihisab di sini daripada dihisab di akhirat kan gitu. Jadi harus begitu. Berubah ya berubah gitu. Jangan setengah-setengah. Saya pernah bilang itu. Kalau kita masih campur adukan tidak akan ada kenikmatan keduanya. Sholat nggak khusyuk karena memang dia masih buka pintu gosip, dia masih buka pintu riba, dia masih buka pintu ini. Jadi nggak bakal bisa ketemu. Ini seperti minyak sama air, nggak bisa ketemu. Dikatakan, adapun Sulaiman bin Hubaib rahimahullah mengatakan, Inna Allah idza arada bi abdihi khairan ja'ala al-ithma wabila, fa idza arada bi abdihi syarran khaddara lah. Sesungguhnya apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka dia-nya besar kata ganti Allah, menjadikan dosa itu suatu yang buruk di matanya. Dan apabila dia Allah menghendaki keburukan pada hambanya, dia membuatnya indah di matanya. Disebutkan juga oleh Mubarak dalam kitab Az-Zuhud halaman 70. Kalau ada yang bertanya begini, Ustaz, apakah memang Allah akan memandu orang kepada keburukan? Jawabannya iya. Kalau memang Allah dengan keluasan ilmunya sudah tahu orang ini akan jadi buruk. Contoh kasus Fir'aun misalnya. Fir'aun itu didakwahi oleh Nabi Musa AS lebih dari 10 tahun. Hampir setiap saat didatangi. Hai Fir'aun, jangan aku Tuhan, jangan aku gini. Banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Dan tanda-tanda besar. Sungai Nil berubah dari air menjadi darah. Mereka lihat itu. Dan uniknya kalau Bani Israel mau minum, jadi air. Kalau pengikut suku Kipti, Fir'aun mau minum, jadi darah. Dan mereka musyawarah, mereka cari jalan, tidak dapat solusinya, nggak ada solusi. Terakhir ada satu orang bilang kita minta sama Musa saja, mungkin Tuhannya Musa bisa. Maka mereka minta pada Musa, Nabi Musa di depan mereka karena mereka janji mau beriman, angkat tangan, Allah hilangkan, berubah darah itu menjadi air lagi. Ternyata mereka nggak beriman, kufur lagi kepada Allah. Allah datangkan lagi pada saat itu, ya kata satu negeri Mesir penuh, gitu kan? Sama lagi kasusnya. Minta lagi, mereka sudah sampai mentok, gak bisa lagi dapat jalan keluar. Minta lagi kepada Musa, Musa berdosa lagi sama Allah. Tapi dengan mereka janji, mereka akan beriman. Ternyata mereka dusta lagi. Dan mereka sendiri mau begitu, mereka dustakan gitu. Kemudian datang lagi belalang, Allah datangkan. Gitu kan?
penuh belalang, habis semua hasil panennya mereka. Mereka berusaha matikan belalang sini, nggak bisa. Minta lagi pada Musa, depan mata mereka. Berdoa lagi kepada Allah, hilangkan lagi belalang. Ternyata masih tetap saja kufur. Akhirnya Allah sesatkan Fir'aun itu. Gitu kan? Karena memang dasarnya memang dia tidak mau beriman. Ya. Ada hal yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Yang paling berpengaruh dalam jiwa kita adalah diri kita sendiri. Ya. Saya mau tanya, yang goda kita siapa? Syaitan. Yang pimpin syaitan siapa? Iblis. Kenapa ragu jawab? Iblis. Baik, saya mau tanya, waktu Allah suruh suruh malaikat sujud kepada Adam, Iblis gak mau sujud. Siapa yang goda Iblis? Nah, dirinya sendiri. Iblis kan waktu itu tidak ada yang goda. Dia sekalian goda anak Adam, gitu kan? Jadi sebenarnya dalam diri kita itu ada potensi baik, ada potensi buruk. Allah bilang fa'alhamaha fujurah wa taqwaha. Ada fujur, ada potensi berbuat dosa, ada takwa, potensi berbuat kebaikan. Nah, kalau kita lagi mau buat sesuatu, kayak tadi misalnya Bapak Ibu hadir majelis begini, ini dalam jiwa kita gejolak nih. Hadir gak ya? Hadir ketakwaannya yang bergejolak. Gak usah hadirlah gini-gini. Itu adalah fujurnya. Sekarang dia cenderung pada apa? Syaitan cuma nunggangi itu. Oh, ini sekarang dia mau buat kebaikan. Syaitan coba, gak usah lah, gak usah sholat, gak usah kesana, gak usah gini. Dia coba tunggangi potensi fujur kita. Tapi dia gak bisa buat apa-apa. Kalau kita nolak, enggak, saya tetap mau hadir. Kayak Bapak Ibu tadi hadir. Ya sudah, dia gak bisa buat apa-apa gitu. Makanya Allah bilang, inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan itu lemah. Gak bisa buat apa-apa. Kalau syaitan kuat seperti dibayangkan oleh sebagian orang, kira-kira masih bisa duduk di sini majelis ilmu? Masih bisa sholat? Bisa haji sama umrah? Gak bisa. Tapi potensi diri kita itu. Makanya kita harus membentuknya. Kita harus mengontrol itu. Itu yang paling berat sebenarnya. Gitu kan? Jadi kita tinggal mengikuti kecenderungan saja. Syaitan hanya menunggangi. Jadi jangan menyalahkan syaitan. Gitu kan? Makanya wajar iblis itu bilang, Allah ceritakan nanti pada hari kiamat, naudzubillah, iblis akan khutbah di neraka. Saran saya jangan dengar khutbahnya. Di sini dengarin sekarang apa yang Allah sampaikan. Di sana tidak usah, karena semua ahli neraka yang dengar. Allah bilang itu. Ya, dalam Al-Quran. Kata Nabi SAW, Allah akan keluarkan nanti tiang yang besar dari tengah-tengah neraka. Semua penghuni neraka lihat, di situ iblis diikat. Lalu dia bilang dalam firman Allah, Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sesungguhnya Allah sudah janji kalian janji yang benar. Salat dapat ini, puasa dapat ini, zakat dapat ini, dijanjikan semua. Itu benar semuanya. Gitu kan? Wa wa'adtukum. Saya juga janji-janji kalian. Jangan buat, tak usah begini segala macam. Fa akhlaftukum. Tapi saya nipu kalian. Gitu. Ma'ana bimusrikhikum wa ma'antum bimusrikhi. Kalian tidak bisa tolong saya tidak bisa tolong kalian. Gitu kan? Lalu kurang ajarnya iblis, dia mengatakan apa? Saya cuma panggil kalian. Kalian mau ikuti saya. Fala talumu anfusakum, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian salahkan saya, salahkan diri kalian sendiri. Jadi iblis cuma nunggangi itu. Enggak bisa buat apa-apa sebenarnya. Jadi kita sebenarnya harus yang kontrol diri kita sendiri. Selanjutnya dikatakan, menganggap remeh suatu dosa adalah sesuatu yang besar bagi Al-Auza'i. Al-Auza'i nama orang ya. Dia mengatakan, kana yuqalu minal kabair ay ya'mal ar-rajulu dzamba yahtakiruhu. Dikatakan termasuk dosa besar adalah apabila seseorang melakukan dosa kecil tapi dia anggap remeh. Ini disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman di nomor 7153. Jadi artinya kepekaan para salafus saleh dari sahabat dari tabi'in. Auza ini seorang generasi awal dari generasi tabi'in atau tabi'in, dia tekankan masalah itu. Artinya termasuk dosa besar yang banyak orang tidak faham adalah dia buat dosa kecil sambil dianggap remeh. Terus sebenarnya harus dianggap itu sesuatu yang besar. Rasionalnya gini, kalau Anda kerja di satu perusahaan, apapun pelanggaran perusahaan, ya walaupun itu bukan pelanggaran besar, bukan mencuri, bukan segala macam, tapi misalnya telat datang dan yang lainnya, mungkin masih bisa dimaafkan oleh perusahaan, Anda tinggalkan. Tidak dikerjakan sama sekali. Selalu yang dikerjakan perintah-perintah saja yang ada. Pasti prestasinya naik di perusahaan. Otomatis. Tapi kapan dia lalaikan walaupun hal-hal yang
telat sedikit, sering gitu, pulang juga begitu buru-buru segala macam. Ada pelanggaran-pelanggaran yang mungkin tidak sampai pada mengeluarkan dia dari kerusakan, tapi dia langgar, tetap dianggap sebagai sebuah kekurangan. Maka bagaimana kita menjadi orang yang baik sekaligus patuh kepada Allah SWT. Jadi ketaatan itu untuk dipelajari dan diterapkan, pelanggaran itu untuk dipelajari dan dijauhi. Gak usah dicoba, gitu kan? Khamr haram, saya mau coba dulu rasanya. Gimana? Enak gak gitu? Kenapa Allah haramkan? Tidak perlu, untuk apa? Ya kan? Mirip dengan orang sudah tahu, kalau dia balap ugal-ugalan jatuh, kakinya patah. Enggak, saya coba dulu deh. Jatuh tuh mungkin patah enggak sih gitu ya? Jadi coba-coba, untuk apa dicoba? Enggak perlu gitu. Dia juga mengatakan Al-Auza'i, al-israru ayya'mal ar-rajulu dzamba fayahtakirah atau fayahtakirahu. Terus menerus melakukan dosa adalah seseorang melakukan dosa dan menganggapnya remeh. Ini sama, tapi satu hadis satu riwayat setelahnya, bukan satu hadis satu riwayat setelahnya di nomor 7154. Al-Baihaqi sebutkan dalam Syu'abul Iman. Kata penulis, saudaraku yang mulia, menganggap besar suatu dosa bagi orang yang melakukan dosa akan melahirkan istighfar, taubat, tangisan, penyesalan, dan rengekan kepada Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah dengan doa dan permohonan kepadanya agar dirinya dibebaskan dari keburukan dan akibat buruk dosa tersebut. Semua itu menjadi faktor kuat yang memungkinkan pelaku dosa tersebut dapat mengalahkan syahwatnya dan menguasai hawa nafsunya. Adapun mereka yang menganggap remeh dosa, mereka merasa menyesal dan bertekad untuk bertaubat. Tetapi tekad tersebut tekad yang sangat lemah, yang mudah lenyap di hadapan tarikan-tarikan kemaksiatan. Nanti bagaimana seseorang menanamkan kepekaan itu, dan kalau sudah peka teman-teman, memang betul-betul kita kayak terbentengi ya dari dosa itu. Kalau sudah sering kita buat ketaatan, lama-lama kita jadi benci kemaksiatan, lama-lama mau jerumus saya sedikit nggak mau, kayak ya, berat nggak usah deh, nggak usah, sering gitu. Tapi kapan seseorang menerabas itu, sudah nggak apa-apa deh, saya kerjain nanti gampang, saya tobat. Udah dia buka itu berbahaya. Saya rasionalkan begini, orang kalau buka pintu dosa itu seperti orang yang ada di pinggir jurang. Jurang ini dia lagi jalan, ada dua opsi supaya tidak jatuh. Dia berhenti, ada dua opsi yang bisa terjadi. Bisa dia berhenti supaya tidak jatuh ke lubang, ke jurang, atau dia coba-coba ngetes punya kakinya. Kalau saya jatuh sakit nggak ya misalnya? Maka dia coba, cuma dua opsi. Dia berhenti atau dia menjerumuskan dirinya. Tapi masalahnya dosa itu seperti jurang tadi. Kalau Bapak Ibu sudah satu kali terjerumus saja dalam jurang itu, maka untuk naik ke atas butuh perjuangan. Kembali kepada keimanan yang pertama itu butuh perjuangan luar biasa. Ya, kalau bahasa sederhananya, misal Bapak Ibu pernah tersentuh dengan sebuah ceramah tentang neraka misalnya. Lalu mulailah tutup aurat, mulailah, oh ini saya mendapatkan haram, nggak boleh nih, saya mulai coba berhijrah, gitu kan? Berjalanlah kita dengan cobaan-cobaan suka dukanya kehidupan, kita tetap istiqomah. Satu waktu ada kesempatan berbuat kemaksiatan, lalu kita terjerumus dalam dosa itu. Padahal kita terjerumus teman-teman sekalian, untuk kembali kepada level iman yang pertama, nggak cukup lagi dengan mendengarkan ceramah yang sama. Harus ada pendongkrak yang lebih besar. Itu sulitnya gitu. Makanya menjaga keimanan itu sangat luar biasa. Dan yang paling pertama Allah angkat dari seorang hamba pada saat dia buka pintu kemaksiatan adalah cinta terhadap ibadahnya hilang. Itu dulu dia jadi nggak mau. Sudahlah, nggak usah sholat malam, nggak usah sholat duha, nggak usah istighfar, nggak perlu sedekah. Itu gampang, nanti orang lain aja dibantu. Itu sudah tanda-tanda dia berbuat dosa, Allah angkat. Karena kalau orang beriman, dia tidak mau luputkan itu. Bahkan dia merasa menyesal kalau ada satu orang miskin lewat, dia nggak sempat bantu. Ketinggalan sholat sunnah aja, aduh sayangnya ya, kayak ada sesuatu yang mahal hilang dari dia. Nah, itu orang beriman. Dan itu akan hilang kepekaan itu kalau orang sudah buka pintu dosa. Apalagi kalau dia terus terjerumus, ini bahaya sekali. Ya. Maka harus lebih hati-hati dalam masalah-masalah seperti ini. Baik, kita masuk ke subjudul yang lain. Kata penulis, berhati-hatilah terhadap dosa-dosa yang dianggap remeh. Berhubungan dengan penjelasan yang telah lalu mengenai menganggap besar suatu dosa ialah rasa takut dari dosa-dosa yang dianggap remeh. Rasulullah SAW memperingatkan keras akan hal itu dan membuat suatu permisalan yang mendalam.
Disebutkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia mengatakan, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Iyyakum wa muhakkaratid dunub ka qaumin nazalu fi batni wadin faja'a dha bi'udin wa ja'a dha bi'udin hatta andaju hubzatahum wa inna muhakkaratid dunub mata yu'khadu biha sahibuha tuhlikhu. Berhati-hatilah kalian terhadap dosa-dosa yang dianggap remeh. Ah, kecil, nggak apa-apa, gini. Seperti kaum yang singgah di perut lembah. Jadi perumpamannya seperti ada satu kelompok orang, komunitas orang berhenti di satu lembah. Lalu seseorang datang membawa ranting dan seseorang lainnya lagi datang membawa ranting. Sehingga mereka dapat mematangkan roti mereka. Jadi misalnya satu kaum ini turun di satu lembah. Zaman dulu orang kalau mau masak, mereka apalagi kalau dalam perjalanan padang pasir, mereka butuh ranting-ranting. Nah ini kalau mereka punya komunitas, biasanya mereka saling cari, ayo menyebar yuk cari ranting-ranting kering. Mereka nyebar lah, yang ini bawa satu potong ranting, yang ini 5 rontung, yang ini satu tumpukan, tergantung. Lalu dikumpulkan, lalu dibakar, jadi bakaran, lalu mereka bisa memanaskan roti mereka. Kata Nabi SAW diberikan perumpamaan, sesungguhnya dosa-dosa yang diremehkan itu ya seperti ranting-ranting tadi, walaupun satu kecil, tapi karena banyak terkumpul akan bisa menyalakan api yang besar. Kapan saja pelakunya dihukum karenanya, maka dosa-dosa itu dapat membinasakannya. Dosa-dosa dapat, ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad jilid 5 halaman 331, At-Tabarani dan juga Al-Baihaqi sebutkan dalam Syu'abul Iman. At-Tabarani meriwayatkan dan Al-Baihaqi sebutkan dalam Syu'abul Iman nomor 7267. Ya. Juga Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa dia berkata, Iyyakum wa muhakkaratid dunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu wa inna Rasulullah SAW daraba lahum mathalan kamathali qaumin nazalu ardan falat fahadara sani'ul qaum وجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأندجوا ما قذفوا فيها. Berhati-hatilah kalian terhadap dosa-dosa yang dianggap remeh, karena sungguhnya hal itu terhimpun atau berhimpun dalam diri seseorang hingga ia membinasakannya. Sesungguhnya Rasulullah SAW membuat permisalan mengenai hal itu, yakni seperti kaum yang singgah di tanah kosong, lalu dimulailah aktivitas mereka, membuat makanan maksudnya. Maka seseorang pergi lalu membawa ranting, seseorang lagi datang membawa ranting, sehingga mereka mengumpulkan ranting yang banyak dan menyalakan api serta dapat mematangkan apa yang mereka lemparkan ke dalam api tersebut. Diriwayatkan Ahmad jilid 1 halaman 402. Jadi teman-teman, para salafus saleh dulu, mereka itu sangat peka, sampai kalau terjadi sesuatu pada dia, di rumahnya, atau dirinya sendiri, ketidaktenangan, dia jadikan sebagai bahan muhasabah. Dia istighfar, dia taubat. Dia juga tanya istri sama anaknya, kalian buat salah nggak? Ditanya sama dia, ada salah nggak? Kalau ada salah, ayo istighfar nih. Kenapa kok tiba-tiba hari ini sempit rezekinya? Kenapa tiba-tiba hari sumpek? Kenapa begini dan begitu? Dia dijadikan bahan muhasabah. Mereka lakukan itu. Saya tahu ada satu orang hafid Quran di Jakarta, kasusnya terjadi di Indonesia. Orangnya Masya Allah hafalannya bagus gitu. Bercerita tentang keadaannya gitu. Dia bilang setiap hari dia murajaah berapa juz sampai selesai. Dalam 3 hari, 4 hari selesai 30 juz gitu. Terus dimurajaah sama dia. Satu waktu dia mengulang sekian juz hilang hafalannya. Dia coba hafal, ulangi, nggak bisa. Pegang Quran, lupa. Ada apa nih? Dia jadikan bahan muhasabah, istighfar, taubat. Tapi dia coba sambil berpikir, dosa apa ya? Ternyata enggak, menurut dia enggak ada. Dia tanya istrinya, ada dosa yang kau buat di rumah? Enggak ada. Ya saya seperti aktivitas sekarang. Apa yang salah? Direntet sama dia. Pekerjaannya? Enggak ada yang salah. Seperti biasa pekerjaannya. Kok bisa tiba-tiba hafalan hilang nih? Sekian tahun dihafal, hilang dalam hitungan 1-2 hari. Sekian juz. Terus saja dia muhasabah cari tahu masalah di rumahnya sampai dia tanya bumbu masakan istrinya. Dia tanya, ada bumbu masakan yang kau ganti? Kata istrinya ada. Jadi rupanya ada bumbu masakan, dia tidak sebutkan juga mereknya, ya, dan tidak penting buat kita sebenarnya itu. Ya. Dan nanti akhirnya terjadi pemboikotan. Tapi yang jelas dia bilang ada. Terus suaminya bilang, kalau gitu mulai sekarang kau kembali ke bumbu yang lalu.
Tinggalkan dulu bumbu ini, dibuang aja di sampah, ganti bumbu yang. Kata suaminya, begitu diganti bumbu masakan, besok hafalan saya kembali. Iya, itu pekahnya orang terhadap penyebab-penyebabnya. Nah kadang-kadang kita tidak jeli dalam memahami pelanggaran-pelanggaran yang ada gitu. Baik, selanjutnya dikatakan, kata beliau ini adalah permisalan yang sangat mendalam dari manusia yang paling fasih, yaitu Nabi Muhammad SAW mengenai bahaya terhimpunnya dosa-dosa pada diri seseorang hamba. Sebuah ranting atau dua ranting mungkin tidak berarti apa-apa. Satu ranting, dua ranting tidak berarti apa-apa. Tetapi kalau sudah terkumpul menjadi ranting yang banyak, maka ia akan menjadi kayu bakar yang dapat menyalakan api dan mematangkan makanan. Karena itulah Ibnu Mu'taz mewasiatkan hal itu, mensinyalir makna tersebut, khallil dhunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa wasna kamashin fawqa ard asyauki yahdharu ma yara la tahkiranna saghirah innal jibala minal hasa. Jauhilah dosa-dosa kecil dan yang besar, semua tinggalkan. Itulah ketakwaan. Di takwa itu patuh sama Allah, bukan cuma tinggalkan dosa besar, kecil pun tidak mau dikerjakan, bahkan sampai pada tingkat makruh pun tidak mau dikerjakan. Makan minum berdiri makruh, tapi para salafus saleh nggak mau kerjain. Ulama hadis itu teman-teman, ulama hadis, kalau ada orang ahli hadis dilihat minum dan makan berdiri padahal makruh, itu dianggap cacat dalam penerimaan hadisnya. Padahal makruh. Karena orang kalau tinggalkan makruh, berarti yang haram pasti dia tinggalkan. Kan gitu. Otomatis. Kalau dia tinggalkan yang makruh, oh ini cuma makruh. Makruh kan dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Dia nggak mau lakukan, walaupun makruh. Berarti yang haram dia akan jauhi. Sebagaimana tadi saya kasih contoh, lawan pemahamannya adalah kita kalau sibuk kerjakan sunnah yang wajib otomatis kita akan kerjakan. Lalu dia mengatakan, jauhilah dosa-dosa yang kecil dan yang besar, itulah ketakwaan. Bertindaklah layaknya orang yang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri, maka dia berhati-hati terhadap apa yang dilihatnya. Jangan sekali-kali engkau remehkan dosa kecil, karena sungguhnya gunung-gunung yang besar berasal dari kerikil atau batu-batu kecil. Rasulullah SAW mengingatkan istri beliau, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dari hal ini seraya bersabda kepadanya, Ya Aisyah, Iyaki wa muhakkaratil amal, fa inna laha minallahi taliba. Wahai Aisyah, berhati-hatilah terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang dianggap remeh, karena sungguhnya akan ada yang menuntutnya yang datang dari sisi Allah. Hadis ini riwayat Ibnu Majah nomor 4243, Ad-Darimi 2626. Dan Al-Haythami menyebutkan dalam kitab Az-Zawaidnya, sanadnya sahih dan para perawinya thiqah. Ya, artinya Nabi SAW ingatkan, dosamu kecil pun tetap Allah sudah siapkan hukuman untuk membersihkan dosa kecil itu. Makanya teman-teman kita tahu hadis-hadis tentang masalah wudu misalnya, yang kata Nabi SAW, siapa yang berwudu dengan sempurna maka akan berjatuhan dosa-dosanya bersama dengan tetesan air terakhir. Baik, sekarang kalau kita tiap hari wudu, tiap batal wudu, tiap mau sholat wudu, berarti dosa kita sudah bersih semua? Belum tentu. Mungkin memang dosa-dosa kita lebih banyak daripada itu semuanya. Gitu kan? Semua itu pembersihan Allah siapkan. Setiap langkah masjid, pengampunan dosa, setiap perbuatan amal saleh apapun bisa jadi pembersihan dosa, istighfar membersihkan dosa. Semua itu manfaatnya memang karena menghilangkan bekas-bekas dan dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Gitu. Begitu juga hadis Amr ibn al-Ahwas radhiyallahu anhu, dia berkata, Sami'tu Rasulullah SAW yaqul fi hajjatil wada' linnas, ayyu yawmin hadha? Ala wa inna syaitana kad aisa an yu'bada fi biladikum abada walakin satakunu lahu ta'atun fima tahtakiruna min a'malikum fasayarda bihi. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda pada haji wada, haji perpisahan, dikatakan wada karena Nabi haji sekali itu dan juga setelahnya beliau meninggal. Beliau berkata di haji wada kepada segenap manusia, hari apakah ini? Titik-titik. Maksudnya hadisnya panjang. Ya, tapi di sini penulis tidak angkat itu karena bahasanya panjang pesan Nabi waktu itu. Tapi ada yang ingin boleh titik beratkan. Salah satu potongan sabda Nabi adalah, setelah titik-titik ketahuilah, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk bisa disembah di negeri kalian ini selama-lamanya. Maksudnya Jazirah Arab, terutama Mekah. Mekah nggak bakalan ada lagi berhala disembah gitu. Tetapi akan ada ketaatan kepadanya
dalam amalan yang kalian anggap remeh, maka dia akan merasa puas dengan hal itu. Ya, kata ulama hadis seperti gosip, fitnah, caci maki, menganggap remeh orang lain, semua itu dianggap remeh oleh orang-orang kan? Ah, nggak masalah kok. Memang dia lebih rendah dari saya, memang dia lebih bodoh, memang begini dan begitu. Maka itu sudah cukup membuat syaitan puas, karena memang itu adalah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat hadis yang saya sampaikan ya, riba ada 73 tingkatan. Tingkat terendahnya seperti orang berzina dengan ibunya sendiri, tingkat tertingginya seperti orang setara dengan orang mencoreng kehormatan seorang muslim. Jadi gosipin orang, ya, cari-cari kesalahan orang dan segala macam, itu ya, sudah lebih berat daripada zina 73 kali dengan ibu sendiri. Ya. Jadi nggak boleh masuk-masuk ke alam orang. Makanya makin kita tidak tahu tentang informasi orang makin bagus. Siapapun itu. Mau suami, mau istri, yang kita tahu benar depan mata, kita perbaiki. Yang salah, nggak usah dikorek-korek. Yang salah kita luruskan, yang kita tidak tahu nggak usah dikorek-korek. Saya ulangi ya, jadi yang benar kita dukung, yang salah kita luruskan. Yang kita tidak tahu nggak usah dikorek. Tugas kita jadi suami, jadi istri, jadi sahabat, jadi guru, jadi atasan, jadi pegawai, hanya sampai ajal datang. Pertahankan itu baik-baik. Kalau di sini Bapak Ibu Masya Allah sudah punya anak-anak kecil, perhatikan mereka. Salah satu tanda kematian kita adanya anak-anak itu. Karena dengan adanya anak berarti sudah ada generasi yang akan menggantikan kita. Sebagaimana dulu kita kecil, orang tua kita juga sudah datang pada tanda kematian. Jadi jangan terus menerus lalai ini, gitu kan? Semua akan ada pertanggungjawabannya itu.